Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok G kelas Data Mining hendak mempresentasikan hasil exploratory data analysis berdasarkan data penjualan berlian. Berikut adalah outline presentasi yang akan dijelaskan pada video ini. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba mencari insight berharga dengan melakukan proses exploratory data analysis terhadap data berlian. Namun sebelum lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui info-info penting seputar berlian. Sebuah berlian memiliki beberapa atribut. Atribut ini kemudian turut mempengaruhi harga berlian. Atribut-atribut tersebut dibagi menjadi dua, yaitu atribut kategorik dan atribut numerik. Atribut kategorik dibagi menjadi tiga, yaitu cut atau potongan berlian, clarity atau kejernihan berlian, dan color atau warna berlian. Sementara itu, atribut numerik yang ada pada berlian diantaranya. Yang pertama ada table, yang merupakan sisi mendatar dan paling luas yang berada di bagian atas berlian. Lalu kedua depth, atau tinggi berlian yang diukur dari bagian table hingga bagian cullet. Yang ketiga ada panjang dan lebar berlian. Dan yang terakhir, ada berat berlian yang dihitung dalam satuan karat. Pada atribut kategorik, berikut ditampilkan penentu bagaimana suatu berlian dimasukkan dalam suatu kategorik yang didasarkan atas warna, kejernihan, dan potongannya. Dapat dilihat semakin bagus potongan berlian, maka semakin baik pantulan cahaya yang diberikan, diurutkan dari excellent hingga poor. Kemudian, berlian juga diurutkan berdasarkan kejernihannya, dengan tingkat kejernihan yang paling tinggi adalah flawless yang disimbolkan dengan FL hingga kategorik include atau E. Adapun warna berlian ditentukan berdasarkan keberadaan warna kuning pada suatu berlian dan diurutkan menurut abjad dimulai dari huruf D. D, E, F berarti berlian tersebut tidak berwarna dan seterusnya hingga kategori Z yang menunjukkan berlian berwarna kuning. Data yang kami gunakan pada penelitian ini merupakan database penjualan berlian yang tersedia di website Kaggle. Pada awalnya terdapat 53.940 data penjualan berlian disertai dengan keterangan mengenai atribut-atributnya. Setelah melakukan pre-processing data, diantaranya dengan menghilangkan data terduplikasi dan data noise, didapatkan 53.775 data berlian yang siap untuk dianalisis lebih jauh untuk mendapatkan insight bermanfaat. Selanjutnya akan dibahas analisis data lengkap, yaitu data yang masih terdapat outlier. Dari heatmap ini dapat disimpulkan bahwa variabel depth dan table tidak memiliki hubungan yang cukup kuat dengan variabel lainnya. Lalu, karat dan ukuran berlian memiliki hubungan positif yang kuat dengan harga berlian. Hal ini menandakan semakin besar karat dan ukuran berlian, maka harganya semakin tinggi. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa berat berlian memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap harga berlian. Karena semakin besar sebuah batu, maka akan semakin sulit untuk ditemukan. Sehingga satu berlian 2 karat akan lebih mahal dibandingkan total biaya 2 berlian 1 karat dengan kualitas yang sama. Variabel depth memiliki korelasi yang negatif terhadap harga berlian. Hal ini dikarenakan jika persentase kedalaman berlian terlalu besar atau kecil, berlian akan menjadi gelap, sehingga kurang memantulkan cahaya yang membuat harganya menjadi rendah. Di sini akan disajikan 3 visualisasi untuk melihat jumlah penjualan berdasarkan tipe pemotongan, clarity, dan color dengan asumsi berlian tipe clarity F ketersediaannya terbatas. Pada gambar pertama dapat dilihat bahwa semakin baik potongan berlian, maka semakin banyak orang yang membelinya. Untuk itu, penjual hendaknya memperhatikan pemotongan berlian agar menghasilkan potongan yang ideal, dikarenakan masyarakat cenderung membeli berlian dengan proporsi dan simetri yang lebih baik. Pada gambar kedua dapat dilihat bahwa konsumen cenderung membeli berlian dengan kualitas kejernihan yang standar. Hal ini tidak menjamin bahwa berlian yang paling jernih lebih diminati oleh konsumen. Untuk itu, penjual hendaknya menyediakan lebih banyak berlian dengan kualitas kejernihan yang standar. Pada gambar ketiga dapat dilihat bahwa konsumen cenderung membeli berlian dengan kualitas warna E, F, dan G, sedangkan untuk warna D relatif masih rendah jumlah penjualannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berlian yang tidak berwarna lebih sulit ditemukan dan lebih berharga, sehingga harganya lebih mahal. Untuk itu, penjual menyediakan lebih banyak berlian dengan kualitas warna E, F, dan G karena lebih sering ditemukan.
Pada slide ini disajikan 3 visualisasi dengan variabel cut, clarity, dan color dan akan diperiksa pengaruhnya terhadap harga penjualan dengan melihat juga berat pada 3 variabel tersebut. Walaupun fair merupakan kualitas potongan yang paling rendah, namun harganya relatif mahal setelah premium cut, karena karatnya merupakan yang paling berat, di mana premium cut di sini karatnya lebih ringan dari fair. Lalu untuk cut ideal, karatnya paling ringan sehingga harganya paling murah, di mana cut ideal di sini merupakan kualitas yang paling bagus. Dari visualisasi ini juga dapat dilihat bahwa J merupakan warna paling buruk, namun harganya yang paling mahal, karena karatnya merupakan yang paling berat. Sedangkan untuk warna D, di mana D merupakan kualitas yang paling bagus, karatnya yang paling ringan, sehingga harganya relatif murah. Kita juga dapat melihat bahwa jenis Clarity I1 relatif mahal setelah SI2, walaupun kualitas kejernihannya termasuk rendah, dikarenakan karatnya merupakan yang paling berat. Dari slide sebelumnya, kita sudah tahu bahwa cut ideal merupakan penjualan terbanyak. Namun, pada warna D dan kejernihan IF masih relatif sedikit, maka penjual dapat menargetkan pasar untuk orang yang tidak terlalu memiliki banyak uang dengan memfokuskan untuk menyediakan berlian dengan kualitas warna atau kejernihan paling bagus, karena berlian tersebut bisa didapatkan dengan harga yang relatif murah. Berikut merupakan histogram dari seluruh variabel numerik pada data penjualan berlian. Dari plot karat, dapat dilihat bahwa sedikit pembeli yang membeli berlian di atas 2 karat. Sebaliknya, banyak berlian yang terjual dengan ukuran antara 0 sampai 1 karat. Kemudian, dari plot harga terhadap jumlah penjualan juga terdapat tren menurun. Artinya, semakin tinggi harga suatu berlian, semakin sedikit pembeli yang ingin membeli. Dengan ini terdapat 2 rekomendasi untuk penjual, yaitu yang pertama, lebih baik berlian yang disediakan oleh penjual kurang dari 2 karat untuk menarik minat konsumen. Lalu yang kedua, penjual hendaknya mempertimbangkan 2 tipe konsumen. Pertama, konsumen yang membeli pada harga pasar. Kedua, konsumen yang dapat membeli berlian di atas harga pasar. Pada kasus konsumen tipe pertama, tentu harga yang ditawarkan harus bersahabat. Sedangkan pada kasus konsumen tipe kedua, ada baiknya dianalisis lebih lanjut berlian seperti apa yang menjadi minat mereka, sehingga bisa dijual dengan harga yang juga relatif lebih mahal. Selain pendeskripsian data dengan visualisasi, statistika deskriptif juga menjadi salah satu alat untuk melihat data secara cepat. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pada data Diamond disajikan beberapa ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran diantaranya count atau jumlah data tiap variabel, mean atau rata-rata, STD, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, kuartil 1, 2, dan 3. Sebagai contoh cara mendeskripsikan data yang pertama, mean adalah nilai rata-rata dari data numerik yang ada. Pada tabel tersebut terlihat bahwa variabel price memiliki nilai rata-rata sebesar 3931,220288, yang artinya secara rata-rata berlian dijual dengan harga tersebut. Yang kedua, median yaitu nilai tengah dari suatu data numerik yang diurutkan, disebut juga kuartil 2 atau Q2. Pada data tersebut disajikan dengan nama 50%. Yang ketiga yaitu kuartil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Terlihat pada data kuartil 1, 25%, kuartil 2, 50%, dan kuartil 3, 75%. Terkadang, dari keseluruhan database yang dimiliki, terdapat beberapa data observasi yang representasinya berbeda dari data secara keseluruhan. Data ini biasanya jauh di bawah data minimum atau jauh di atas data maksimum. Data yang demikian maka disebut outlier. Keberadaan outlier mempengaruhi ukuran pemusatan yang ada seperti menggeser mean. Data outlier khususnya dalam exploratory data analisis penting untuk mendapatkan insight-insight yang berguna bagi suatu perusahaan. Lalu bagaimana sih cara mengetahui nilai outlier? Nah, terdapat banyak cara, di antaranya dengan memanfaatkan informasi yang didapat dari statistika deskriptif. Nilai-nilai outlier diperoleh dengan memanfaatkan nilai IKR, nilai minimum, dan nilai maksimum. Dengan nilai IKR tersebut, kita dapat menentukan batas atas dan batas bawah data tersebut. Apabila ada nilai yang berada di luar rentang batas atas dan batas bawah, maka nilai tersebut dapat dikatakan outlier. Untuk memudahkan pengamatan, akan dilakukan visualisasi box plot. Pada kasus ini, akan dilihat apakah variabel price memiliki outlier. Dilihat pada box plot, batas bawah data yaitu Q1 min 3 per 2 IKR dan batas atasnya adalah Q3 plus 3 per 2 IKR. Terlihat bahwa ada nilai yang melebihi batas atas sehingga kita dapat katakan nilai tersebut sebagai outlier. Nilai outlier yang diperoleh lumayan banyak, yang mana outlier pada data membentuk distribusi yang memungkinkan adanya pattern baru
dalam penjualan berlian. Oleh karena itu, kami menganalisis outlier tersebut secara terpisah untuk mendapatkan pattern baru dari data yang dianggap outlier. Selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut mengenai univariate price outlier atau dengan perkataan lain yaitu data outlier yang ditentukan hanya berdasarkan harga berlian. Tujuan dari pembahasan analisis data outlier berdasarkan harga adalah agar kita mengetahui karakteristik berlian yang dapat dijual dengan harga yang tinggi. Sementara itu, berlian yang bukan merupakan outlier pada pengecekan univariate price outlier adalah berlian yang memiliki harga standar sesuai atau harga pasaran. Berlian yang merupakan outlier pada pengecekan univariate price outlier adalah berlian yang memiliki harga yang cukup berbeda dan ekstrim dari harga pasaran. Tujuan dari pembahasan analisis data non-outlier berdasarkan harga adalah agar kita mengetahui karakteristik berlian yang dijual pada kondisi pasar standar. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat menjual berlian dengan harga yang lebih murah untuk menarik konsumen. Berikut ini adalah visualisasi data non-outlier yang mempertimbangkan 3 variabel, di antaranya kualitas pemotongan atau cut, kejernihan berlian atau clarity, dan harga berlian. Sejatinya, visualisasi ini tidak jauh berbeda dengan visualisasi pada data berlian secara keseluruhan. Hanya saja rentang harga berlian yang ditunjukkan hanya sampai $9.698. Secara umum, terdapat banyak berlian dengan jenis pemotongan ideal. Lebih spesifik, dari swarm plot ini diketahui bahwa penjualan berlian di atas harga $8.000 didominasi oleh berlian dengan kejernihan SI1, SI2, VS1, VS2, VVS1, dan VVS2. Sementara itu, penjualan berlian di antara harga $6.000 sampai $8.000 didominasi oleh berlian dengan kejernihan SI1, SI2, VS1, VS2, dan VVS2. Uniknya, berlian dengan kualitas kejernihan IF atau internally flawless yang pada kasus ini merupakan kualitas kejernihan paling tinggi justru tidak mendominasi harga yang relatif tinggi. Bahkan, berlian dengan kualitas pemotongan ideal dan kualitas kejernihan IF dapat dijual dengan harga rendah. Hal ini dapat menjadi strategi investasi untuk membeli berlian jenis ini dan menjualnya dengan harga yang relatif lebih tinggi sesuai dengan kualitas berlian. Kemudian terlihat bahwa terdapat kemunculan warna biru yang cukup banyak pada kolom I1. Artinya, walaupun kualitas pemotongan fair dan tingkat kejernihan paling rendah yaitu I1, pada kondisi pasar masih dapat dijual dengan harga lebih dari $6.000. Berikut ini merupakan informasi statistika deskriptif dari data non-outlier penjualan berlian. Berdasarkan tabel ini didapatkan informasi penyebaran data non-outlier yaitu 50% berlian mempunyai karat dari range 0,38 sampai 1 dan seterusnya seperti tercantum pada slide. Kali ini akan dibahas bagian non-outlier dengan acuan berlian yang memiliki karat pada rentang 0,38 sampai dengan 1. Secara umum, pada plot pertama dipadati oleh warna hijau, yaitu berlian dengan pemotongan ideal. Kemudian didapatkan informasi bahwa pada range harga $6.000 sampai $10.000 didominasi oleh berlian dengan kualitas pemotongan ideal dan warna DEFGH. Lalu pada berlian dengan warna GHI dapat dijual dengan harga tinggi apabila pemotongannya ideal. Pada plot kedua, terlihat bahwa berlian dengan kejernihan I1 sulit untuk mencapai harga standar berlian jenis lain meskipun berlian tersebut telah memiliki kualitas pemotongan ideal. Sehingga pada kejernihan berlian yang paling buruk dengan pemotongan yang paling baik sekalipun tidak dapat membantu menaikkan harga berlian sampai di atas $4.000. Kemudian, pada range harga $6.000 sampai $10.000 didominasi oleh berlian dan kualitas pemotongan ideal yang memiliki kejernihan di atas SI1, yaitu VS2, VS1, VVS2, VVS1, dan IF. Maka dari kedua plot ini bisa didapatkan kesimpulan bahwa dengan ukuran karat yang rendah, yaitu di antara 0,38 sampai dengan 1, terdapat sedikit jumlah penjualan berlian yang mencapai di atas $8.000. Ada data berlian yang memenuhi kondisi pasar dan memiliki berat di antara 0,38 karat hingga 1 karat, diamati interaksi kualitas pemotongan dan harga berlian. Dapat dilihat terdapat pola linear antara berat berlian dengan harga berlian terlepas warna yang dimiliki oleh berlian. Hal yang membedakannya adalah rentang harga akibat perbedaan warna. Sebagai contoh, dengan berat di antara 0,38 karat hingga 1 karat, berlian kualitas pemotongan fair jarang dijual dengan harga di atas $5.000. Dengan kriteria karat yang sama,
Berlian kualitas pemotongan good, very good, atau premium jarang dijual dengan harga lebih dari $8.000. Kemudian, apabila diperhatikan lebih jauh, nampak segmen-segmen berat yang menentukan perubahan kenaikan harga. Interval ini diantaranya yaitu karat antara 0 sampai 0,5, karat antara 0,5 sampai 0,7, karat antara 0,7 sampai 0,9. Kemudian, pada saat berat berlian berada di sekitar 0,5, 0,7, 0,9, variasi harga yang ditawarkan cenderung bervariasi dan lebih tinggi dibanding ukuran dalam satu interval yang sama. Artinya, dengan mengabaikan variabel lain, apabila ingin membeli berlian, disarankan membeli berlian dengan berat mendekati 0,5, 0,7, atau 0,98 karat, karena harga yang ditawarkan pada masing-masing interval terlihat seragam namun berpotensi memberikan harga tinggi pada titik-titik ini. Dari data non-outlier yang diberikan, dilakukan penyeleksian kembali berdasarkan kriteria berat, ukuran, panjang, lebar, tinggi seperti berikut. Pemilihan kriteria ini didasarkan pada statistika deskriptif atas data non-outlier yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai catatan pengingat, menurut tabel statistika deskriptif sebelumnya, 75% berlian yang dijual di luar harga pasaran memiliki panjang di antara 3,73 hingga 6,37. Begitu juga dengan 75% berlian memiliki lebar di antara 3,68 hingga 6,36 dan seterusnya. Secara sederhana, misalkan kita ingin mengamati berlian dengan panjang di antara 3,73 hingga 6,37. Setelah diamati, ternyata persebaran harga ini sama dengan ketika kita ingin mengamati berlian dengan lebar di antara 3,68 hingga 6,36 dan tinggi di antara 1,07 hingga 3,94. Sehingga diketahui bahwa sekitar 75% berlian apapun jenis warnanya memiliki kekonsistenan harga jual baik di bawah kondisi panjang, lebar, dan tinggi yang diberikan. Selain itu, dari seleksi kriteria ini didapatkan informasi bahwa tidak ada berlian berwarna FGHIJ dengan berat di antara 0,2 karat hingga 1 karat yang dijual dengan harga melebihi $8.000. Perhatikan juga bahwa berlian dengan kriteria panjang, lebar, tinggi yang demikian dan memiliki harga jual di atas $6.000 didominasi oleh berlian dengan warna DEFG. Sebaliknya, hampir tidak ada berlian berwarna HIJ yang dijual melebihi $6.000. Berikut ini merupakan visualisasi dari data outlier penjualan berlian. Dari gambar plot pertama didapatkan informasi bahwa berlian dengan warna D, E, dan F dengan tipe kejernihan SI1 cenderung memiliki harga jual pada range harga $11.500 sampai $13.000. Berlian dengan warna G, H, dan I memiliki harga tertinggi secara berurutan, yaitu ketika tipe kejernihannya adalah SI1, SI2, VS1, dan VS2. Keempat tipe kejernihan ini memiliki rentang harga yang menurun secara berurutan. Dari gambar plot kedua didapatkan informasi bahwa berlian dengan tipe kejernihan VVS1 dan VVS2 dengan tipe pemotongan ideal mendominasi pada rentang harga yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berlian dengan warna yang bagus tetapi tidak terlalu jernih dijual dengan harga yang cenderung rendah. Tetapi berlian dengan warna dan tipe kejernihan yang standar dijual dengan harga yang cenderung tinggi. Berlian yang tidak terlalu jernih cenderung lebih banyak dijual dengan tipe pemotongan yang standar. Berdasarkan tabel statistika deskriptif ini, didapatkan informasi penyebaran data outlier sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa 75% berlian memiliki karat dengan rentang antara 1 sampai 2,01 yang berasal dari nilai minimum yaitu 1 dan kuartil ketiga yaitu 2,01. Dan 50% berlian memiliki depth dengan rentang antara 60,8 sampai 62,5 berasal dari kuartil pertama yaitu 60,8 dan kuartil ketiga yaitu 62,5. Hal ini berlaku juga untuk kriteria yang lainnya. Berikut ini merupakan visualisasi penyebaran data outlier berdasarkan warnanya. Dari kelima gambar plot ini dapat disimpulkan bahwa penjualan berlian dengan warna E, F, dan G cenderung stabil terhadap seleksi variabel yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pada saat kita melakukan slicing variabel, kepadatan dan variasi harga penjualan berlian tidak mengalami perubahan yang banyak. Berlian dengan warna J dengan kriteria karat, X, Y, dan Z
dijual dengan rentang harga $9.698 sampai $14.000. Berdasarkan kriteria karat dan depth, didapatkan bahwa hampir semua berlian dengan warna H dijual dengan rentang harga $9.698 sampai $16.000, warna I dijual dengan rentang harga $9.698 sampai $15.000, dan warna J dijual dengan harga di bawah $12.000. Artinya dapat disimpulkan bahwa berlian dengan warna yang baik memiliki jumlah penjualan yang cukup stabil dan harga bervariasi untuk semua kriteria yang diajukan. Sedangkan berlian dengan warna yang tidak cukup baik dijual dengan harga yang cenderung rendah. Berikut ini merupakan visualisasi penyebaran data outlier berdasarkan tipe pemotongannya. Dari kelima gambar plot ini dapat disimpulkan bahwa berlian dengan tipe pemotongan ideal memiliki jumlah penjualan yang sangat stabil pada setiap rentang harga yang ada. Berlian dengan tipe pemotongan fair dan good memiliki jumlah penjualan terbanyak berdasarkan kriteria X, Y, dan Z. Berdasarkan kriteria karat dan depth-nya, didapatkan bahwa mayoritas berlian dengan tipe pemotongan very good dijual dengan harga di bawah $14.000, dan berlian dengan tipe pemotongan premium dijual dengan harga di bawah $18.000. Berikut ini merupakan visualisasi penyebaran data outlier berdasarkan tipe kejernihannya atau clarity dan beberapa tipe lain dengan rentang tertentu seperti Z, table, karat, dan depth, X, Y, serta karat. Perlu diperhatikan bahwa tipe kejernihan berlian pada X dari 6,16 sampai 8,11 memiliki grafik yang hampir identik dengan Y dari 6,15 sampai 8,09. Sehingga dari dua kriteria tersebut hanya diperhatikan kriteria X antara 6,16 sampai 8,11 saja. Berdasarkan tingkat kejernihannya, berlian dengan kualitas kejernihan paling tinggi atau IF memiliki harga outlier jika ukuran tingginya, depth, dan Z lebih dari 75% berlian lainnya. Berlian dengan kualitas kejernihan tinggi dan sedang, VVS2 dan SI2 memiliki harga outlier jika ukuran tinggi yang dilihat dari depth dan karatnya lebih dari 50% sampai 75% berlian lainnya. Namun penjualan brand SI2 tetap lebih rendah di bawah $16.500. Sementara itu, berlian dengan kualitas kejernihan paling rendah I1 hampir tidak ada yang terjual di harga outlier. Berikut ini merupakan visualisasi penjualan berlian dengan harga outlier berdasarkan X dengan rentang 6,16 sampai 8,11 dan warna. Berlian yang dapat terjual dengan harga outlier jika ditinjau berdasarkan warna dan dimensi lebarnya, yang dalam kasus ini kita tinjau dari X-nya saja, semakin rendah kualitas warna berlian, semakin membutuhkan ukuran lebar yang tinggi. Sementara itu, pada X dari 7,9 sampai 8,11, berlian dengan kualitas warna yang rendah pun seperti HIJ dapat memiliki harga yang lebih tinggi, yaitu di atas 11.000. Berikut ini merupakan visualisasi penjualan berlian dengan harga outlier berdasarkan X dengan rentang 6,16 sampai 8,11 dan tipe pemotongan atau cut, di mana urutan tipe pemotongan yang mendominasi adalah ideal, premium, dan very good. Berikut ini merupakan visualisasi penjualan berlian dengan harga outlier berdasarkan X dengan rentang 6,16 sampai 8,11 dan tipe kejernihan atau clarity. Berlian dengan kejernihan kualitas tinggi, VVS1 dan VVS2, jika dimensi X-nya kecil, maka harganya pun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan berlian yang kejernihan kualitasnya sedang, seperti VS1, VS2, SI1, dan SI2, dengan dimensi X yang lebih besar. Jika sebelumnya penentuan outlier hanya didasarkan atas satu variabel saja, yaitu harga berlian atau price, untuk melihat karakteristik berlian yang akan dijual pada harga pasar dan berlian yang dijual di atas harga pasar, maka saat ini kita akan membahas kasus di mana outlier ditentukan berdasarkan gabungan seluruh variabel yang ada. Secara sederhana, multivariat outlier menggambarkan berlian dengan karakteristik secara keseluruhannya yang berbeda dari keseluruhan berlian.
Misalnya, terdapat berlian yang sangat-sangat kecil namun dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan sebagainya. Dari data berlian lengkap yang sudah dibagi menjadi dua, yaitu data outlier dan data non-outlier ini, selanjutnya akan digunakan untuk membuat klaster atau pengelompokan. Tujuannya adalah agar kita dapat melihat pengelompokan berlian dan karakteristik masing-masing dari kelompok. Pertama, mari kita bahas klaster untuk data non-outlier. Metode yang dipilih untuk membuat klaster untuk data non-outlier adalah metode K-means, K-means++, dan mini-batch K-means. Untuk membuat klaster dengan metode ini diperlukan input berupa jumlah klaster. Pada kesempatan kali ini, kami menentukan jumlah klaster yang akan digunakan adalah sebanyak 4 menggunakan elbow method. Berikut adalah tampilan dari 4 klaster yang terbentuk dengan menggunakan metode yang telah disebutkan sebelumnya, di mana setiap klaster memiliki pusat atau center. Selanjutnya, dari 4 kelompok yang didapatkan sebelumnya, ingin dilihat karakteristik dari setiap kelompok. Namun, karena data yang digunakan cukup besar, maka yang akan diamati hanyalah karakteristik dari masing-masing pusat klaster, dengan harapan bahwa karakteristik yang dimiliki satu berlian dalam satu klaster yang sama tidak jauh berbeda dengan pusat klaster tersebut. Berikut ditampilkan visualisasi paralel dari masing-masing klaster. Apabila diamati, keempat pusat klaster memiliki berat yang hampir sama dan depth yang tidak jauh berbeda. Sebaliknya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari segi harga, ukuran panjang, lebar, dan tinggi berlian, serta ukuran table pada berlian antar masing-masing klaster. Dari grafik ini diketahui terdapat kecenderungan bahwa semakin besar ukuran berlian, semakin tinggi harga yang diajukan. Hal ini karena garis-garis yang ada pada paralel plot tidak saling berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Berlian yang terjual pada klaster nomor 3 misalnya, secara umum merupakan berlian dengan ukuran-ukuran yang kecil dan dijual dengan harga yang paling kecil di antara berlian yang ada pada klaster lain. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya kami juga membuat klaster untuk data outlier, di mana metode yang digunakan sama seperti pembuatan klaster pada data non-outlier. Pada kesempatan kali ini kami menentukan jumlah klaster untuk data outlier sebanyak 4 juga dengan menggunakan elbow method. Berikut adalah tampilan dari 4 klaster yang terbentuk dengan menggunakan metode yang telah disebutkan sebelumnya, di mana setiap klaster juga memiliki pusat atau center. Baik metode K-means, K-means++, dan mini-batch K-means memberikan hasil yang mirip. Sama seperti sebelumnya, dari 4 kelompok pada pembentukan klaster data outlier, ingin dilihat karakteristik dari masing-masing kelompok yang terbentuk. Untuk memudahkan penginterpretasian, berikut ditampilkan visualisasi paralel dari masing-masing pusat klaster. Apabila diamati, keempat pusat klaster memiliki berat dan depth yang hampir sama. Sebaliknya, pusat klaster yang berbeda memberikan perbedaan yang cukup signifikan dari segi harga, ukuran, dan panjang table pada berlian. Sama seperti kasus data non-outlier, dari grafik ini diketahui terdapat kecenderungan semakin besar ukuran berlian, semakin tinggi harga yang diajukan. Hal ini dikarenakan garis-garis yang ada pada paralel plot tidak saling berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Berlian yang terjual pada klaster nomor 0 misalnya, secara umum merupakan berlian dengan ukuran yang besar dan dijual dengan harga yang paling mahal di antara berlian pada klaster lain. Begitu juga sebaliknya. Sebagai tambahan, berikut merupakan perbandingan karakteristik klaster yang terbentuk pada data non-outlier dan data outlier. Perhatikan bahwa terdapat perbedaan skala maksimum yang tercantum pada grafik. Di sini dapat dilihat bahwa berlian pada data outlier secara umum memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang lebih besar dibandingkan pada data non-outlier. Namun, berat dan depth-nya hampir sama. Dari pemaparan mengenai data berlian sebelumnya, didapatkan beberapa insight menarik beserta rekomendasi yang sesuai apabila ingin berinvestasi dengan berlian. 50% berlian yang dijual pada harga pasar memiliki berat antara 0,38 karat dan 1 karat. Disarankan juga untuk berinvestasi pada ukuran 0,5 karat, 0,7 karat, atau 0,9 karat, karena terdapat variasi harga jual yang lebih tinggi pada ukuran-ukuran ini. Pada kondisi yang sesuai dengan harga pasar, range harga $6.000 sampai $10.000 didominasi oleh berlian dengan kualitas pemotongan ideal dan kejernihan di atas SI1. Apabila ingin menargetkan penjualan berlian di atas harga pasar, penjualan berlian jenis potongan ideal cenderung lebih stabil pada setiap harga di atas $9.698. Untuk dapat menjual berlian di atas harga pasar yaitu $9.698 sampai $18.823, selain memperhatikan kualitas kejernihan, potongan, dan warna berlian, perlu juga memperhatikan karat dan panjang, lebar, serta tinggi berlian. Ukuran berlian memainkan peran sangat penting dalam menentukan harga berlian di atas harga pasar, karena ditemukan fakta bahwa berlian dengan warna kekuningan pun, seperti H, I, atau J, jika memiliki X dan Y lebih besar dari 7,8, dapat memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan berlian dengan warna lebih bening.
seperti dari D sampai dengan G. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.